Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin, Pasar Selipi, Jakarta Barat. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khotib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berwasiat, bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, tema khutbah yang akan saya bawakan adalah langkah-langkah agar jiwa kita menjadi tenang. Sekali lagi, langkah-langkah agar jiwa kita menjadi tenang. Jiwa itu bisa tenang, bisa juga sakit. Maka sering disebut dengan sakit hati. Atau bahkan jiwa itu bisa frustasi, kemudian ada yang gila, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Terlebih lagi menghadapi situasi Pilpres tahun ini. Ada yang sampai pusing dia, kok bisa begitu ya? Ada yang asam lambungnya naik. Wah, curang sekali begitu. Nah, ini kan perlu ditenangkan ini. Perlu ditenangkan. Lalu jiwa itu sering juga dibilang orang sebagai hati atau kolbu, karena memang jiwa itu berada di dalam kolbu. Di mananya? Di lapisan tengahnya. Karena kolbu secara fisikis itu ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Jadi jiwa kita itu ada di lapis tengah. Apa itu jiwa? Jiwa itu dalam bahasa Al-Qur'annya adalah an-nafs, nafsun. Dan inilah yang akan mengalami sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami sakaratul maut. Ada yang tenang ketika dia mengalami sakaratul maut, ada yang tidak tenang. Nah, jiwa itu disebut juga dengan nyawa, sukma, mental, karakter,
sifat, kemudian kepribadian. Jiwa itu juga yang sedang bicara dalam kolbu kita. Itulah jiwa. Oleh karena itu, jiwa ini wajib kita tenangkan dengan cara ada setidaknya 6 langkah untuk menenangkan jiwa kita. Mari sama-sama kita ikuti ulasan singkat berikut ini. Langkah yang pertama adalah melakukan ikhtiar secara optimal dalam segala aspek kehidupan, wabil khusus tentang pilpres kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mau berikhtiar mengadakan perubahan apa yang ada pada diri mereka. Kalau pribadi kita mau berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik, kita harus melakukan ikhtiar. Jika keluarga kita ingin merubah dari keadaan yang kurang baik menjadi yang lebih baik, maka keluarga itu harus melakukan ikhtiar. Begitupun bangsa kita ini, negeri kita ini, negara Indonesia yang dirahmati oleh Allah ini, kalau mau mengadakan perubahan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, maka bangsa ini pun harus berusaha melakukan perubahan itu. Kalau tidak Allah beri. Makanya ada ungkapan yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizami. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Itu yang terjadi selama ini. Kenapa umat Islam tidak pernah menang? Padahal mayoritas kita ini orang baik. Karena kita kurang optimal dalam berikhtiar. Sementara kezaliman, kebatilan mereka kompak. Mereka kuat. Mereka siap. Walaupun mereka melakukan kecurangan, karena kompak, solid mereka. Makanya kalau kita yang benar ini mau menang, kita harus kompak, kita harus solid. Jangan masuk angin di tengah jalan. Ini alhamdulillah antara Muhammadiyah dengan NU sudah mulai bersatu, tapi belum optimal. Andai kata bersatu NU Muhammadiyah di negeri kita ini selesai sudah. Yang NU-nya bikin NU Mart, yang Muhammadiyahnya bikin Muhammadiyah Mart, yang NU-nya bikin Bank NU, Muhammadiyah bikin Bank Muhammadiyah, selesai sudah. Kalau kita optimal. Ini harus kita renungkan bersama. Ikhtiar kita kurang. Nah, lalu bagaimana supaya optimal? Bagi tugas. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya nomor 70, dan kita rata-rata sudah hafal hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman." Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka robahlah dia dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan tangannya, robahlah dengan lisannya. Jika tidak sanggup dengan lisannya, robahlah dengan kolbunya. Dan itulah selemah-lemah iman.
Kalaupun dia dengan kolbu tidak peduli, masa bodoh, mau curang, mau duit, terserah, emang saya pikirin, tidak punya iman. Jadi kita harus punya kepedulian. Makanya bagi tugas, siapa yang bisa merubah dengan powernya, terutama saat sekarang ini, pemantauan di server itu, kecurangan angka, yang 78 menjadi 178, yang 150 menjadi 1150, padahal setiap TPS cuma 300 maksimum. Nah, yang ahli IT bergabung, duduk di sana, pantau terus. Ini sekarang saatnya. Itu ujung tombaknya di situ. Dan mereka-mereka yang berada di ujung tombak ini, sebutkan nama sama Nabi, adalah mereka yang berada di tapal batas. Dan ini pahalanya luar biasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul mayyiti yuhtamu ala amalihi." Setiap mayat itu akan terhenti amalnya sesuai dengan amalnya itu. Mati dia, selesai. Illa, kecuali kata Nabi, al-murabit, yaitu orang yang berada di tapal batas. Fa innahu yanmulahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Wa yu'mannu min fatanil qabr, dan dia akan selamat dari fitnah kubur. Ini hadis ini menerangkan orang-orang yang berada di tapal batas, mereka menjaga perbatasan negeri, mereka memata-matai musuh, mereka memberikan informasi kepada kaum muslimin berada dalam satu negeri. Mereka itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat, dan mereka nanti dalam kubur bebas dari fitnah kubur. Untuk konteks kekinian, mereka yang berada di server itu, dukung mereka. Itu merupakan optimal kita. Jangan sampai lengah. Kerahkan, kan banyak kita ahli IT. Pantau mereka, berikan makan mereka, support mereka, temani mereka. Jangan sedetik pun ditinggalkan itu. Begitu caranya, jangan lengah. Begitu ada data yang tidak wajar, langsung. Insya Allah nggak 2 putaran. Kalau ini tidak kita lakukan, selesai. Ini yang punya link, atau nanti silakan sebarkan video ini di channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Akan saya upload nanti ini. Ini luar biasa ini yang akan kita hadapi. Jadi kita juga harus optimal. Kerahkan semua kemampuan yang ada. Nah, inilah langkah pertama. Jadi ikhtiar yang optimal. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini, akan terjebak sebuah aliran namanya aliran Qadariyah. Dan itu sesat. Terpecah belah umat Islam ini menjadi 73 golongan. Kata Nabi, diantaranya adalah aliran Qadariyah. Apa itu aliran Qadariyah? Mereka mengatakan semua tergantung usaha kita. Allah nggak ada cerita. Yang penting kita usaha dapat. Itu Qadariyah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ikhtiar wajib, tapi langkah kedua harus dilakukan, yaitu berdoa. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kepada kalbu kami, dada kami ini kesabaran. Tetapkanlah pendirian kami, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Karena doa ini luar biasa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya, pedangnya orang beriman. Kita tidak tahu doa siapa yang diterima. Tengah malam habis tahajud kita selipkan doa kepada kaum muslimin. Banyak sekali doa yang diajarkan. Banyak sekali doa yang diajarkan untuk kaum muslimin, untuk kemenangan kita, untuk keselamatan kita. Dan kalau kita mendoakan orang itu tidak tahu kita mendoakan, maka kata Nabi, doa itu akan diberikan kepada kita dulu, baru kepada orang itu.
Luar biasa doa ini. Nah, makanya bagi yang kita berdoa, berdoa kita. Mereka yang berada tapal batas, silakan bekerja di sana, kita doakan dari sini. Itu langkah kedua. Banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah. Tentu doa memenuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana doa kamu dikabul, kata Nabi, sementara makanan kamu haram, pakaian kamu haram, perbuatan kamu haram. Taubatin itu semua. Baru kemudian lengkapin rukun taubat, itu ada 5. Yang pertama hamdalah kepada Allah. Yang kedua salawat kepada Nabi. Yang ketiga isi doa. Yang keempat salawat kepada Nabi. Yang kelima ditutup dengan hamdalah. Itulah rukun doa. Kalau tidak begitu, doanya tidak akan diterima oleh Allah. Makanya baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca salawat Nabi, baru isi doa. Terserah bahasa apa, baru salawat Nabi, terakhir walhamdulillahirabbil alamin. Ini langkah yang kedua. Melakukan doa dengan khusyuk. Langkah yang ketiga, agar jiwa kita ini tenang, adalah bertawakal kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-13, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, maka hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Apa itu bertawakal? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Setelah ikhtiar yang optimal, doa yang khusyuk, serahkan ya Allah. Kami sudah ikhtiar ya Allah. Segala kemampuan kami sudah kami kerahkan ya Rabb. Dan kami sudah berdoa ya Allah. Sekarang kami serahkan kepadamu ya Allah. Apapun keputusanmu ya Allah. Tenang kita. Jadi serahkan kepada Allah semuanya. Berikan ketenangan. Nah, baru langkah yang keempat adalah, jika berhasil sesuai dengan harapan, kita bersyukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, jika kamu mensyukuri nikmatku, akan aku tambah nikmat itu. Tapi apabila kamu kufur, sesungguhnya azabku teramat pedih. Begitu kita mendengar bahwa berhasil sesuai dengan harapan kita, tidak boleh kita bangga, tidak boleh kita over, tetap kita mengucapkan alhamdulillah, ini amanah darimu ya Rabb. Nah, gunakan amanah itu sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan sumpah jabatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan menyimpang dari itu. Ketika menyimpang, mengkhianati amanah itu, itulah namanya kufur nikmat. Dan ingat, azab Allah sangat pedih. Nah, baru langkah yang kelima, bersabar apabila gagal. Gagal bersabar kita. Kenapa? Karena semua itu adalah ketentuan Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 9, rukun iman yang 6. Terakhir kata Nabi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman terhadap takdir Allah, yang baik, yang buruk, semuanya berasal dari Allah. Ada tulisan-tulisan, pokoknya nanti presiden tahun 2024 itu sudah ditakdirkan Allah. Ya, tidak begitu bahasanya. Ya, takdir Allah itu sepasang dia, positif, negatif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergantung ikhtiar kita, tergantung doa kita. Jangan belum apa-apa sudah ditakdirkan, tidak boleh. Orang mati gantung diri misalnya, itu sudah ditakdirkan oleh, bukan. Dia pilih seperti itu, Allah kasih. Tapi sebetulnya dia ada kesempatan tidak mati gantung diri. Sepasang dalam diri kita. Mau masuk surga, masuk neraka, sepasang. Jangan pula ada yang bilang, Ustaz Purba untuk apa capek-capek ceramah? Kenapa Pak? Nanti kalau di akhirat ternyata Ustaz Purba ditakdirkan masuk neraka, bagaimana? Salah Bapak, saya bilang. Terus dia bilang, biarlah kami tidak usah ibadah, kami maksiat. Lalu
siapa tahu nanti di akhirat kami ditakdirkan masuk surga. Tidak mungkin, Pak, saya bilang. Jadi ikhtiar, kalau gagal bersabar. Ini ketentuanmu ya Allah. Diiringi dengan muhasabah, introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang ikhtiar kami. Mungkin ada yang berkhianat di tengah jalan. Bisa masuk angin dia karena menerima sesuatu. Dan ini pernah terjadi zaman Nabi, sering terjadi. Kan kita tahu perang Uhud sudah menang sebetulnya kaum muslimin. Nabi berpesan, pasukan panah yang berada di Bukit Uhud jangan turun ke bawah apapun yang terjadi. 50 orang pasukan panah di atas Bukit Uhud itu. Begitu kelihatan kaum muslimin menang, orang kafir lari, banyak harta ghanimah, turun mereka, tidak mengindahkan perintah Nabi. Begitu mereka turun, Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam beserta pasukannya putar balik dia, naik ke Bukit Uhud. Maka mereka menguasai keadaan. Pontang-pantinglah kaum muslimin, sampai-sampai Nabi itu berlari ke Bukit Uhud, dikejar. Sampai Nabi berkata, ya Allah, kalau memang aku mati saat ini, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan dakwah ini? Diselamatkan oleh Allah. Kenapa bisa kalah kaum muslimin ketika itu? Padahal sudah menang. Karena ada yang membelot. Nah, makanya introspeksi diri, kenapa selama ini kita sudah menang sebetulnya, ada yang membelot di tengah jalan. Makanya kita saling kompak terus. Inilah supaya tenang kita. Nah, yang terakhir, langkah terakhir, supaya kita rakyat ini, siapapun yang menang, kita tidak jadi apa-apa. Ya cuman harapan kita nanti anak cucu kita, bangsa kita ke depan selamat. Nah, oleh karena itu, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah zikir tahlil, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharui iman kalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis salat subuh, zikir tahlil la ilaha illallah dengan benar. Nah, itu luar biasa pengaruhnya kepada jiwa kita. Apalagi ditambah setelah habis sholat 100, 5 kali sholat 500, kali setahun, kali 10 tahun, berapa kalimat tahlil yang kita ucapkan. Dan ketika kita mati, yang kita ucapkan adalah kebiasaan yang kita omongkan sehari-hari. Setelah itu baca salawat Nabi, apalagi hari Jumat, berselawat atas Nabi 100 kali kah? Luar biasa, itu dapat menenangkan jiwa kita. Nah, sekali lagi, ayo sama-sama kita sebagai kaum muslimin, kelompok orang-orang yang benar ini, insya Allah lakukan ikhtiar secara optimal, kemudian diiringi doa yang khusyuk, lalu bertawakal yang penuh kepada Allah. Kalau berhasil kita bersyukur, kalau gagal kita bersabar. Perbanyak kita baca Quran, perbanyak kita tahlil, perbanyak salawat Nabi, dan ikutin kajian-kajian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada negeri kita ini, bangsa kita ini, pemimpin yang amanah, yang menegakkan kebenaran demi untuk mengangkat harkat dan martabat Islam dan kaum muslimin serta rakyat Indonesia. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.